Ya, welcome back on Sunset Channel, teman-teman. Masih di serial System Design Fundamental. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian weak forms of isolations. Jadi, seperti yang udah gue sampaikan di bagian isolations, ya, di bagian AC transactions. Jadi, several database itu punya some kind of trade-off mechanism, gitu ya, between choosing the locks penalty gitu ya, seperti yang gue bilang bahwa locking itu expensive ya, ada penalty performance di situ, jadi performance akan kena impact di situ ketika kita menggunakan locking. Nah, untuk mengatasi itu gitu ya, kita bisa meningkatkan performa dengan memperbolehkan gitu ya some kind of race conditions yang terjadi di dalam database kita gitu ya, karena disebut sebagai weak forms of isolations. Jadi bentuk lemahnya gitu ya, bentuk lemahnya dari isolations. Nah, gue tulis dulu ya, weak forms of isolation. Ya, bentuk paling lemahnya adalah ya pasti read uncommitted. Ya udah, kita biarkan terjadi overlapping transactions di situ, teman-teman. Ya, terjadi overlapping transaction di some set of rows yang sama. Contoh misalkan ya, ada akun rekening A dan akun rekening B. Ya, ini lu bayangin ini row 1, ini row 2 misalkan kalau di database gitu. Dia punya uang 100 perak misalkan, si B 0 perak. Oke. Nah, si A gitu ya. Terus ada transaksi satu lah ya. Let's say transaksi satu yang tugasnya transfer uang dari si A ke si B sejumlah 50 perak. Ya. Berarti di transactions ini ingat bagian atomicity ya. Transfer itu ada dua statement yang harus dijadikan satu kesatuan. Yang pertama, ngurangin saldo si A, yang kedua nambahin saldo si B. Ya. Berarti transaction 1 ya adalah seperti ini. Pertama kita harus ngurangin 50 ya kan, terus plus 50. Sampai sini paham ya? Baru kalau dua-duanya sukses gitu ya, commit. Gitu. Nah, read uncommitted ya, ini memperbolehkan transaksi 2 terjadi di tengah-tengah transaksi 1. Oke, gue pengen read di sini saldo si B. Gitu ya. Nah, ternyata kalau kita lihat dari transaksi 2 ya, hasil read si B berapa? Ya, 0 dong, masih 0 dong, belum tambahin kan? Paham ya maksudnya ya? Ngerti ya? Padahal si A udah dikurangi 50. Ya, berarti at this point ya, at B point berarti kejadiannya seperti ini kan? Saldo A 50, saldo si B 0, ya kan? Ya dong. Berarti ada kehilangan 50 perak si A dalam hal ini gitu. Ngerti ya? Nah, ini namanya read uncommitted. Jadi kita memperbolehkan terjadi transaksi gitu ya, terjadi transaksi di tengah-tengah transaksi yang belum di-commit. Ya, karena ini pembacaan data, nah namanya dirty read. Ya, jadi dirty read itu gampang gini, read dari uncommitted data. Uncommitted transactions lah gue bilang ya. Jadi ketika kita melakukan read ke dalam transaksi yang belum selesai, yang belum di-commit gitu, ya ini namanya dirty read. Karena ya seharusnya gitu ya, kalau saldo ini udah berkurang 50, harusnya dibaca sama si B kan udah masuk kan, harus udah ada 50 kan. Nah, atau misalnya sebaliknya nih teman-teman, prosesnya nggak minus dulu si A, terus plus 50 si B, tapi kebalik nih. Tapi plus 50 dulu si B, baru minus 50 si A. Bisa nggak kayak gitu? Oh kan sebenarnya sama aja gitu ya. Nah, sebenarnya masalah yang sama akan terjadi juga teman-teman. Contoh misalkan ya, ini akun rekening si A, ini akun rekening si B. A punya 100 perak, B punya 0 perak. Tadi kan ada satu transaksi ya, di mana A transfer ke si B. Cuman sekarang prosedurnya adalah si B dulu yang tambahin gitu kan. Oke, transaction 1 nambahin dulu si B nih. Plus 50 gitu ya. Terus di sini jadi transactions 2 gitu untuk baca si B di sini. Oke. Terus masih transaksi 1 gitu ya karena belum di-commit di sini.
itu berarti ngurangin 50 untuk akun rekening si A. Ya, kayak gini kan. Nah, berarti yang dibaca oleh T2 sekarang adalah 50 dong. Ya, bener dong. Betul. Tapi permasalahan teman-teman, 50 ini kan belum di-commit. Ya, kalau kita lihat transaksi 1, dia kan belum selesai nih, masih ada di sini. Apa yang terjadi kalau ternyata pada saat ini dia crash, dia error misalkan, terjadi rollback misalkan. Ya, terjadi rollback artinya apa? Artinya transaksi 1 abort. Ya, batal. Nah, kalau batal berarti apa yang dibaca oleh T2? 50 ini dapat dari mana? Ya. Dia baca yang datanya even doesn't exist gitu. Nggak ada, karena dia di rollback teman-teman. T1 ini rollback. Paham ya? Berarti transaksi plus 50 ini nggak pernah ada, karena di rollback gitu. Berarti 50 ini dapat dari mana si T2 ini? Ya, ngerti ya? Nah, ini dinamakan tadi dirty rich tadi. Jadi tetap teman-teman, ketika kita memperbolehkan transactions berbeda ke dalam hal ini satu set rows yang sama gitu ya. Dalam hal ini set rows-nya adalah si akun rekening A dengan akun rekening B. Ya, transaction 1 dan 2 ternyata beririsan gitu ya. Dalam hal ini sama-sama ke akun rekening si B. Ya, transaksi 1 ingin memanipulasi data atau write data ke B. Transaksi 2 pengen nge-read data di akun rekening B. Dalam hal ini gitu ya, kejadiannya adalah terjadi concurrent transactions gitu ya ke dalam satu rows which is si akun rekening B. Ya, karena dia membaca data yang belum di-commit which is si T1 ini gitu ya. Jadi T2 membaca data yang belum di-commit dari T1 maka disebut sebagai dirty read. Oke. Nah, selain dirty read ada juga yang disebut sebagai dirty writes, teman-teman. Oke, dirty writes. Kejadiannya gimana? Kejadiannya kayak gini. Misal, gue punya satu sistem lelang mobil, misalkan ya. Yang mana setiap kali ada penawaran gitu ya, si database akan mengupdate nama orangnya, ya, nama orang dan harga. Oke, paham ya? Transaksi 1, ya, transaksi 1 bilang kalau nama orangnya sekarang yang paling tinggi gitu ya adalah si A. Ya. Tapi in certain way gitu ya, harganya tuh ada di bawah teman-teman pada saat, jadi proses update-nya berbeda gitu ya. Jadi again, kalau teman-teman tahu ACID gitu ya, ini adalah satu atomicity gitu, ini nggak bisa dipecah-pecah. Tapi dia ada di dua statement yang berbeda gitu. Paham ya? Harganya misalkan dia dapat 1.200 misalkan. Ya. Terus di tengah-tengah T1 karena kita mengadopsi weak forms of isolations yang ini read uncommitted, berarti kita memperbolehkan terjadinya concurrent transactions di set of rows yang sama, ya kan? Berarti boleh nih kayak gini nih, T2. Jadi T2 di tengah-tengah T1 yang belum commit itu boleh gitu. Paham ya? Jadi seperti ini, misalkan di T2 ini mobil yang sama ya. Jadi ID mobil yang sama. Kasusnya sama seperti ke akun rekening B gitu, teman-teman. Dalam hal ini penawaran harga lelang untuk si mobil yang sama gitu. Nah, ternyata ada transaksi 1 yang masuk gitu ya, dengan penawaran yang tinggi, dengan nama A, harga 1.200. Ternyata gitu ya, ternyata ada yang nawar lagi teman-teman, namanya si B gitu ya, dengan harga 1.200. 1.300 misalkan, lebih tinggi gitu ya. Oke, berarti si B yang harusnya menang, ya kan, dengan harga 1.300. Paham ya? Tapi, kalau teman-teman lihat, ya, ketika dua-duanya di-commit, nah, loh, hasilnya akhirnya seperti apa, teman-teman? Ya, hasil akhirnya seperti apa? By the way, ini update berarti ya. Jadi kan, bayangin teman-teman punya row gitu ya, punya satu row ID barang gitu ya. Ini barangnya, which is mobil gitu. Sorry, ini mobil, terus ini nama pemenang gitu ya, terus di sini harga pemenang gitu. Paham ya? Jadi transactions ini bentuknya update gitu. Oke. Nama A update ke sini gitu. Sama harganya update ke sini. Tapi karena kita again menggunakan weak forms of isolation which is read uncommitted, kita memperbolehkan terjadinya concurrent transactions di satu
raw data ini, teman-teman. Ya, which is raw data ID mobil ini. Paham ya? Berarti yang di-commit seperti apa, teman-teman? Berarti yang masuk adalah yang latest kan? Berarti ini. Namanya si B, masalahnya harganya sekarang jadi 1.200 karena ini ternyata yang di set paling akhir. Again, gue bilang ya, di bagian kendala dari race conditions di isolations ya, karena multi-thread, kita nggak tahu exactly ordering dari masing-masing transactions, teman-teman. Kapan mulai dieksekusi, kapan selesai dieksekusi gitu ya. Itu kita nggak tahu exactly ordernya seperti apa. Dan ini mungkin terjadi, teman-teman. Paham ya? Maksudnya berarti sekarang namanya si B, harganya 1.200. Nah, ya, karena saking cepatnya gitu ya, saling bersamaannya antara T1 dengan T2 gitu ya, pada saat merequest gitu, ini bisa terjadi, teman-teman. Jadi pemenangnya si B, tapi harganya bukan 1.300 seperti yang ditawarkan oleh si B sendiri gitu. Si B menang dengan harganya si A 1.200. Jadi kalau kita menggunakan sistem lelang ini menggunakan read uncommitted, ini mungkin terjadi, teman-teman. Oke, nah ini yang disebut sebagai dirty writes. Ya. Jadi write in uncommitted transactions. Ya, kalau tadi kan read ya, read from uncommitted transactions. Ya, jadi kita baca data dari transaksi yang belum dicommit, gitu ya. Sedangkan ini adalah nulis data, dalam hal ini update data dari data yang dari transaksi yang belum dicommit. Jadi ada T1 yang lagi jalan nih, T2 masuk gitu ya, malah ikutan nulis gitu. Nah, ini dirty writes. Oke. Nah, dirty reads dan dirty writes bisa diatasi dengan read committed. Ya. Caranya, cara teknikalnya adalah melakukan row level locking. Masih ingat ya di bagian locking video sebelumnya ya. Jadi ketika terjadi transaksi dalam some certain set of rows gitu ya, maka transaksi itu harus grab the lock dulu. Ambil locknya. Sehingga T2 yang ingin masuk dalam waktu concurrent yang sama, dia nggak bisa nulis, teman-teman. Dia nggak bisa nulis sampai T1 release the lock. Atau dalam hal database, dia commit. Ngerti ya? Jadi kalau balik lagi ke kasus tadi, yang bank misalkan ya, mau dia nambah dulu gitu ya, misalkan apa namanya, tadi akun rekening A, ini B ya, 100 perak, ini 0 perak. Terjadi transaksi 1 gitu ya, mau nambah dulu, mengurang dulu gitu ya, bebas, misalkan berkurang dulu gitu ya, 50. Ketika T2 masuk, ini nggak bisa, karena ketika T2 masuk, dia tahu bahwa, apa namanya, sorry, T2 di B ya, di sini ya, di B ya. Nah, ketika T2 masuk, T1 udah grab the lock from the B gitu. Paham ya? Locknya udah dipegang sama si T1. Ngerti ya? Maka ketika T2 mau masuk, dia nggak bisa, harus nunggu dulu T1 beres gitu. Nah, tapi ini terjadi di row level locking. Oke, karena kita melibatkan some sets of rows ya. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi T2 nggak bisa, dia harus nunggu dulu nih. Oke, minus 50 plus 50. Ya, maka sekarang udah beres ya transaksinya. Maka locknya dirilis ke sini. Rilis, baru bisa terjadi T2. Baca data T2, set, ya munculnya pasti 50. Ya, mau ordernya dipisah juga nggak masalah gitu ya, plus 50 dulu, ini minus 50 dulu gitu ya. Tapi yang paling penting adalah ketika T1 itu muncul, ketika T1 itu terjadi dan melibatkan rows dalam hal ini A sama B gitu ya, data A dan rows data A dan rows data B gitu, ya dia akan nge-grab lock dari A dan B gitu. Dia grab the lock, sehingga semua transaksi yang melibatkan dua row ini, dua A atau B, dia harus nunggu dulu sampai T1 beres gitu. Dalam ini sih T2. Begitu pula untuk yang dirty writes, teman-teman. Ya, sama tadi sistem lelang tadi gitu ya. Ya ketika terjadi T1 gitu ya dengan nama si A gitu, dengan harga 1.200 ke sini gitu ya, dengan ID mobil 1 misalkan gitu ya. Ini mobil misalkan ID mobil 1. Ya T2 nggak bisa nulis secara bersamaan ke sini, nggak bisa. Dia nggak bisa. Dia harus nunggu dulu ini sampai selesai diupdate. Oke. Sekarang yang paling tinggi menornya adalah si A dengan harga 1.200. Oke. Nah, setelah ditulis beres, dia rilis the lock ini gitu ya. Rilis.
gitu, baru T2 masuk. Oh, berarti B 1.300. Paham ya? Nah, ini disebut sebagai read committed. Jadi transactions harus menunggu some certain of rows gitu ya, release the lock dulu, baru dia bisa melanjutkan transactionsnya. Oke, dengan melakukan tadi ya, read committed namanya, dengan melakukan row level locking. Oke, nah, tapi race conditions gak berhenti sampai sini teman-teman. Ada beberapa permasalahan berikutnya, itu ada non-repeatable reads gitu ya, ada read, atau read skew gitu, atau nanti ada write skew juga, ada phantoms nanti. Kita akan coba bedah di permasalahan berikutnya. Oke?